Halo guys, apa kabar? Kali ini saya ingin sharing mengenai kelebihan dan kekurangan menggunakan setelah berapa hari ya? Saya pakai sekitar 4 sampai 5 hari Samsung Galaxy A56. Kelebihan kekurangannya apa aja? Nah, yang sekarang kelebihannya dulu ya guys. Jadi Samsung ini adalah Samsung A56. Samsung A56 keluar bulan Maret 2025. Jadi bisa saya bilang memakai ini ya saya merasa sangat keren. Kerennya itu ini sekarang kelebihan dulu. Pertama kalau kita lihat dari bagian luar itu desainnya itu bukan handphone murah. Dia nunjukin bahwa apapun isi dalamnya, pokoknya dari tampilan luar keren. Jadi kalau orang bilang don't judge by a book, ya mau gimana ya, tapi ini memang brand terkenal Samsung, dan dia mau tunjukkan luarnya oke. Ya perkara dalamnya biasa aja atau nggak oke, lain cerita, tapi orang megangnya itu apa, keren. Saya nggak bilang dalamnya jelek, tapi kan dia memang ada seri-serinya, ada seri A, ada seri S, ada seri M kayak gitu. Untuk seri A, untuk saat ini yang saya ketahui masih termasuk yang level pemula, tapi bukan yang level murahan atau level biasa aja. Apalagi kalau misalnya seri A yang 56 gitu. Ada yang A yang rendah, ada seri S pun ada S yang rendah. Itu kemampuan memang dibatasi tergantung harganya gitu teman-teman. Tergantung harga, tergantung iyalah, orang kan mau untung, pabrik mau untung, barang-barang memiliki harga yang harus ditebus teman-teman kayak gitu. Oke, sekarang kelebihan dari itu kita bisa lihat ini metal. Jadi kalau teman-teman pertama kali baru keluarin unboxing dari apa boxnya, itu akan terasa itu dingin. Tapi kalau sudah dipakai gini, ada pemakaian, ini terasa ada bisa anget atau ada panas. Apalagi kalau saya pakai ini kan, nih saya pakai ini apa, ya kan, cover kan, gitu teman-teman. Jadi kadang ada panasnya, itu wajar pemakaian. Kalau makaian biasa aja ya paling anget atau nggak terasa panas. Cuman ada tetap ngeluarin panas, dan fungsi metal itu selain keindahan, estetika, dan yang sampai berkilo-kilo gini, dan dia rada kalau dipegang tuh rada geret-geret gitu. Apalagi kalau lagi charging mengantarkan arus listrik, walaupun DC kan nggak korslet, tapi terasa di kulit itu seperti rada deret gitu teman-teman. Tadi oke. Oke, ini nih, lihat nih, dia bisa kelihatan nggak ya, dia seperti ada garis-garis gitu teman-teman. Gimana ya, tuh kayak ada kilo-kilo metal yang di plastik itu, kalau dibuat ya beda ya, tetap ya balutannya. Nah gitu. Kemudian teman-teman, ini yang bikin kelihatan premium, ini lihat deh. Nih dia kan menonjol nih di bagian lensanya, terlihat menonjol. Itu kelihatan nih, berarti lensanya ada pembaruan memang. Jadi kelebihan lagi saya melihat begitu pakai Samsung ini, bukan saja kameranya itu terasa jernihnya itu beda. Saya sebelumnya pernah cerita saya memakai Samsung A52s, tapi begitu memakai ini, handphonenya ini, terasa banget teman-teman bahwa apa, ini apa, jadi layarnya kan HDR10, saya lihat HDR10 itu, HDR10 layarnya jernihnya gimana ya, nih saya lihat ini, coba, ini saya nggak tahu, saya pakai kameranya itu yang nih, misalnya ini, lihat. Ini nggak tahu ya, kalau ngelihat kayak gini nih biasa aja, tapi karena ini kan saya pakai kamera perekaman lain, pakai apa namanya, digital kamera yang kualitasnya itu, digital kameranya beda. Ini untuk yang zoom jarak jauh yang saya buat merekam ini. Nah, tapi kalau ngelihat langsung tuh beda teman-teman. Jadi jernih itu, kalau teman-teman pernah lihat iPhone kayak gitu,
itu jernihnya tuh licinnya itu beda deh. Jadi HDR10 itu lebih seperti apa ya, kalau orang bilang apa kristal apa kayak gimana, nah itu tuh jernih kayak licin kayak orang yang baru pakai kulitnya itu baru dipakai sabun yang rada mahal gitu teman-teman. Cering gitu ngelihatnya gitu ya. Oke. Kemudian nah ini lihat kameranya begini, memang kelebihan lagi rasanya itu lebih besar. Jadi tadi saya mau cerita, jadi kalau saya ngerekam begini atau enggak ya, itu jadi seperti lihat ini deh, saya tadi cerita seperti iPhone gitu, saya merasa memang itu layarnya itu lebih jadi kayak yang misal kita mau shoot gitu nih, misalnya nih kita nyalain kamera nih, lihat ya, ini lihat ini seperti lebih besar. Ini kamera depan ya, coba saya ganti ke kamera belakang. Nih ya, saya pakainya nih, saya pakainya ini nih, kelihatan ya. Nah, saya pakainya ini Nikon ini. Jadi tetap dia buat jarak jauh, kualitas buat ininya apa pengambilan video segala ya bagusan smartphone, tetap licin kualitas kameranya. Misalnya nih ya, dia buat jarak normalnya, dia nangkep ininya nih, saya nangkep itu dia lebih besar. Ini nih saya muter gini, nah ini satu ini langsung dapat. Jadi ini kamera ininya non zoom kali kamera normal ya kan kelihatan. Nah ini kelihatan nggak ya? Saya mau misalnya bidiknya itu video, sebentar saya pencet dulu. Ini kalau saya pencet gini, bentar saya mau zoom portrait foto. Nah ini kan ada zoom berapa kali. Nah kalau video bentar, kalau video itu harus di ini ya pakai tangan nih. Kan zoom in this mode, jadi saya harus ganti mode dulu, ke ini. Jadi ini pengaturannya dia ada ininya, pengaturan gitu pokoknya teman-teman. Nah ini yang ngikutin ini auto framing apa. Nah ini jadi tadi auto framing itu ada yang ngikutin apa namanya manusianya, mukanya coba kita lihat nih, kita lihat lagi nih, tadi kan auto framingnya on, automatic change to keep people in the frame, jadi itu namanya auto framing off on, jadi ngikutin muka manusia, tapi berarti ininya harus tetap diem nih, still atau enggak ada yang megang atau enggak ada beberapa orang, dia harus akan mengikuti muka orang kayak gitu ya. Banyak fitur-fitur AI, artificial intelligence-nya kan. Nah ini kondisi normal segini nangkep ini, kita nggak bicara yang bisa zoom jauh gitu, nanti masuk kekurangan. Nah lalu ada yang ini zoom, dia bisa zoom dikatakan 10 kali. Jadi 10 kali itu tetap dia efektifnya itu buat yang normal karena lensanya memang lebih bagus dari misalnya yang nggak nonjol gitu. Saya pernah cerita saya pakai A52s sebelumnya, tetapi teman-teman gimana ya, yang saya bisa bilang bahwa ya gitu, dia tetap ada jangkauan terbatas. Dia 50 megapiksel nggak ada pengaruhnya, sebelumnya pakai yang 64 megapiksel. Tapi tetap kalau nggak bisa zoom yang lensa, ya dia biasa aja, makanya harga dibedain karena ya harus ada biaya alat segala lah teman-teman kayak gitu. Oke. Lalu apalagi yang bisa saya cerita, kelebihan lain, ya dia ada circle to search kayak gitu, tinggal ditahan ininya udah nih. Nah nih misal kita mau lingkarin gitu, nanti keluar ini apa sih, matahari, atau ini dia langsung bilang bang 29 derajat kayak gitu, dia lihat langsung tempat placesnya, more places.
Nah, misalnya kita mau, oh nih gambar nih, misalnya foto ada nih, apa sih? Misalnya kita zoom dulu nih ya, kita zoom dulu AI to search tuh seperti itu. Jadi ini udah disematin. Nah, bisa nggak ini kita lingkarin nih? Nah, tahan dulu. Nah, bisa. Bentar. Oh dia ini tahan. Oh langsung lingkarin coba. Nah, dia keluar resultnya generating. Oh, dia bilang misalnya gagal mie goreng noodles kayak gitu, ini mata aku baca gak ya. Jadi gagal mie goreng noodles, originated ini preparation, jadi kayak gitu-gitu semua mengenai mengenai barang ini tuh ada kayak gitu teman-teman. Maaf ini kamera saya nggak bisa auto zoom gitu, dia bisanya jarak jauh tapi nggak auto zoom jarak dekat nih, nggak sempurna dia gitu teman-teman. Jadi circle to search kayak gitu AI. Lalu ya object eraser dari versi sebelumnya sudah ada ya teman-teman ya, kalau saya bisa bilang ya. Lalu yang saya bisa bilang lagi kegelapan malam. Ini kegelapan malam ya, ini saya akhirnya pakai cahaya juga, tapi maksudnya pakai lampu. Tapi maksudnya itu apa ya? Dia tetap lebih terang. Tetap terang ya, terang dan licin. Jadi dia biarpun minim cahaya dia tetap bagus sih nangkepnya. Apalagi kalau dipakai cahaya, dia kalau benar-benar terlalu gelap ya wajar-wajar aja lah. Semua kamera juga kalau terlalu gelap juga nggak bisa, dia harus ada bantuan flashlight. Tapi ini lihat nih, di kegelapan malam dia akhirnya nyalain lampu karena gelap, terang kok, bagus dia nyinarinnya itu. Oh mana yang benar-benar gelap, mana ini ya tadi ya. Tuh, ini benar-benar lebih gelap, tapi ini rada sore, rada malam, nggak tahu deh teman-teman. Ini coba ini gelap ya, atau ini gelap ya, termasuk gelap gitu. Ada ya lebih gelap lagi tuh. Jadi pencahayaan lampu pengaruh teman-teman. Tapi maksudnya kalau gelap ini gelap sebetulnya, tapi kalau tanpa cahaya tapi tanpa lampu, kita pakai lampu blitz dan cahayanya itu lumayan, dia bagus kok. Maksudnya dia ini apa, nangkep ini. Lihat nih, ini rada lihat detail sore hari ini itu kelihatan kan tuh, nangkep dia bagus, dia sempurna. Tapi ini kelebihan dulu. Kekurangannya juga banyak, tapi kan kita yang spesifikasi dengan harga sekian, dia klaim harga ini 6 jutaan sekian kan. Cuman kalau teman-teman bisa cari yang murah di marketplace mana kayak gitu, ada dia kan yang ada promosi, ada lagi mungkin harga terbatas, karena kan dia juga mau penjualan itu bersaing dengan produk-produk lain kan, Xiaomi, merek-merek yang handphone Cina kayak gitu teman-teman. Ya udah, apalagi yang bisa saya sharing kelebihannya ya. Ini lihat nih, ini portnya kan ini USB, nggak ada ini kan, ini kelebihan nih, nggak ada masalah ini teman-teman. Nggak perlu itu ya, yang Bluetooth earphone kayak gitu nggak perlu lah. Jadi kalau menurut saya teman-teman, tinggal pakai yang colokan ini DAC, dia pakai chip DAC, jadi yang konverter ke 3.5 gitu, nggak ada masalah gitu. Nah kelebihannya itu lihat nih teman-teman, kelebihannya itu apa sih? Kamera, lihat lensanya kelihatan lebih besar kan, lensa kelihatan lebih besar. Nah ini nih Corning Gorilla Glass-nya ini kan Victus apa dia bilang, ini bedanya ini. Oke, kita lihat depannya dulu. Nah ini emang saya udah pakai hidrogelnya ya nggak terlalu tebal, dan kalau teman-teman ya susah ya nyarinya, kalau tebal juga belum tentu bagus. Jadi ya cari yang teman-teman ini deh, teman-teman dapat yang menurut teman-teman terbaik lah. Ini licin loh teman-teman, jadi sebelum pakai hidrogel ini licin gitu ya. Lihat nih, framingnya bagus, rapi. Dan kalau belakangnya, lihat nih, ini belakangnya ini kerasa loh,
licinnya kayak kaca, tapi ini plastik nih, nggak tahu nih kaca apa plastik. Depan layar pun itu kan ada lapisan corningnya, itu bukan kaca kan. Nah ya, sama nih kayak depannya licin teman-teman. Jadi waktu pertama kali saya megang layar depan itu licin banget, licin kayak terpleset tangan, kayak terpleset, jadi kayak seperti nggak ada hambatan walaupun waktu tanpa hidrogel, tanpa lapisan. Ini licin banget teman-teman. Jadi untuk dari kelebihan ya harga sekian worth it ya kalau teman-teman butuh. Ininya indikator butuh ya, nanti ceritanya beda lagi. Ini lampu blitznya jadi dia keren deh teman-teman. Lampu blitznya itu dia di belakang ini, di belakang layar. Lampu blitznya itu di belakang layar, jadi tuh di belakang layar itu seperti nyatu sama layar, nggak di luar. Jadi lampunya itu dari dalam, jadi nggak bisa dicongkel, harus dari buka cover. Jadi lampunya itu di balik layar, tapi dia khusus gitu. Jadi nggak seperti terpisah, tapi seperti nyambung. Jadi kelihatan ya, jadi dia rata gitu. Jadi seperti nyambung sama body handphone. Gitu teman-teman. Ini kelebihan semua ya. Apa lagi kelebihannya? Ya 5G 8256. Ini ada 8 sama 12. Yang 8256 aja cukup. Gitu ya teman-teman. Mungkin kelebihannya itu dulu, nanti kalau ada yang lain saya tambahkan. Sekarang bicara kekurangan deh. Kekurangan, nah ini karena ininya keren nih. Sekarang kekurangan itu karena ininya keren, jadi ya gitu. Karena ininya keren, maka kekurangannya itu kalau kita mau belajar, kalau kita mau browsing ya, browsing Google apa, nah ini jadi gini nih, goyang-goyang. Tahu ya teman-teman ya, ini layarnya itu goyang-goyang, geruduk gitu, terus jadi dia geruduk-geruduknya itu nggak enak, jadi ganggu kita nih. Goyang-goyang, harusnya dia rata kayak baterai gembung gimana sih teman-teman, nggak nyaman kan. Nah itu nggak nyaman, kekurangan karena layarnya begini. Diakalin mungkin pakai gini, yang gini. Cuman kan kita nggak selalu sedia ada alat penyangga gini kan, masalahnya kalau kita lagi di mana, di tempat lain. Ya udah rada terima deh, ini kekurangan. Kemudian ini nggak ada USB port 3.5 buat dengar earphone. Kalau kita nggak mau berisik, jadi harus pakai Bluetooth earphone, atau enggak teman-teman beli converter 3.5. Mungkin nanti saya bisa bahas. Kemudian teman-teman jangan kaget kalau tanpa pelindung ini. Jadi kalau lagi charging kayak rada dret gitu. Ini kekurangan semua ya. Nah ini kameranya. Kamera itu yang ini sensor ininya, orang lain juga ada bahas kali ya. Dia sensornya kalau 0,5 dan rada gelap, lebih minim cahaya, saya belum ini, cuman saya pakai di seri yang ininya, dan saya ada lihat review orang, memang perasaan itu ya, saya belum coba deh ya teman-teman, saya belum coba untuk di kegelapan buat ini dia itu kan nggak bisa nyalain lampu kan, nah coba nih saya ke kolong ini, nah kolong ini ya gitulah. Jadi kualitasnya itu nggak tahu ya, kalau dia ini kalau ini 0,5 udah oke. Sekarang ini kekurangan, ini memang dia 0 atau enggak 0,5 gitu kan. Nah ini 0,5 itu sudut lebar, jadi dia ya gimana ya, coba kalau saya balikin ke 1, dia lebih tajam memang. Ini pengalaman juga di seri yang A52s sebelumnya, tapi emang rada mungkin
mungkin mungkin lebih kurang sempurna dibanding yang normalnya, kamera normalnya dibanding yang sudut lebarnya ini 12 megapiksel setahu saya. Tapi ya tahu ya, ya namanya kalau nggak pakai cahaya, sensornya sensornya kalau masih biasa aja, tergantung harga, balik lagi kayak gitu teman-teman. Nah, ini kekurangan ya teman-teman ya, jadi kekurangan yang kita bisa ngerti-ngerti lah gitu ya, harganya gitu dia mau ini apa ya, udah ya, kalau mau lebih bagus ya mau nggak mau dia sediain ya harga lebih mahal. Tapi kan saya mikir tadi ada kelebihan yang saya lupa itu, ini kan pembaruan nih sampai Maret 2032 di websitenya. Cuman nggak tahu di bulan Maret 2032 itu apakah pembaruan itu sudah terjadi. Tapi dia yang saya nangkap itu pembaruan 6 kali. Jadi mungkin nggak tahu kalau Android rilis sebelum Maret 2032, berarti di tahun 2032 itu dapat pembaruan Android keberapa. Tapi kalau Android itu di tahun 2032 keluarnya itu setelah bulan Maret, ya bisa jadi belum dapat di tahun 2032. Itu aja nggak tahu, tricky. Cuman ya sampai 2032 nih 2025 berapa? 7 tahun hitungannya. Tapi kalau 6 tahun pun sampai 2031 ya 6 kali pembaruan ya begitulah. Lumayan lah. Makanya kenapa ini kameranya itu kita ngerti-ngerti lah, biarpun dia harga sekian. Cuman toh nanti saya 6 tahun itu, setelah 6 tahun nggak mau bermasalah sama sistem keamanan, apalagi kalau kita memakai perbankan elektronika kayak gitu teman-teman. Jadi ya kekurangan itu tadi kita bicara terakhir di kamera ya, di kamera. Terus tadi sebetulnya saya mau tunjukin itu Samsung itu sampai tahun berapa sih gitu teman-teman. Jadi itu masuk ke kelebihan yang saya ketahui sampai bulan Maret tahun 2032. Ini kalau kita cari Samsung A56 nih, Samsung A56. Nah, ini kita Samsung A56 kita bisa lihat di spesifikasinya, dia bisa bilang bahwa spesifikasinya itu sampai tahun mana nih, kok nggak ada ya? Ada, harusnya ada detail produk gitu. Dia sampai 2032 yang saya ketahui. Nah ini tadi saya masuk, bisa rada diturun-turun itu ada yang bagian spek kayak gitu. Nah ini di bagian operating system Android, nah sensor, service and software support. Ayo baca ya, ini rada nggak autofocus ya teman-teman. Ini kan 31 Maret 2032 kan. Nah semoga di tahun 2032 ini, sebelum bulan Maret, sudah dapat pembaruan Android terbaru teman-teman. Jadi kalau sudah dapat pembaruan Android terbaru ya seneng, kita deh anggap 7 tahun gitu. 7 tahun baruan software ya lumayan gitu teman-teman. Nah kekurangan lainnya ya tadi saya bilang kameranya itu, kalau teman-teman pakai zoom, nah kita coba lagi ya. Ini kalau teman-teman pakai zoom begini, lihat nih, ini itu ada tulisan yang rada kecil di kejauhan ya. Kalau saya pakai zoom 2 kali dia nggak kebaca. Kalau pakai 10 kali, lihat teman-teman, nggak sempurna, tetap dia yang tulisan kecil nggak kebaca. Jadi emang kameranya itu seperti mata manusia, mata saya juga nggak gitu bisa ngeliat yang kecil jarak jauh sekian. Kalau ini kan, kalau yang gede-gede ini kebaca lah, kelihatan tulisannya besar. Ini kekurangan ya. Tapi kalau yang ini di kertas merah, ini ada tulisan kecil, memang nggak terlalu kebaca. Ini kekurangan untuk harga sekian.
Nah, ini banding kalau saya pakai kamera digital kamera yang pakai lensa maju. Dan ya, saya maju lensanya. Baca nggak? Kalau tulisan memang ada ini ya. Dia harus autofocus lebih maju lagi perlu. Buram banget. jadi ya gitu teman-teman. Dia smartphone yang misalnya mungkin ultra kayak gitu, ultra ya. Kalau dia ini ada autofocusnya itu lebih membantu. Nah, dia kalau nggak autofocus, dia biarpun zoomnya bisa jauh, mungkin autofocusnya itu jadi rada kacau teman-teman gitu. Jadi ya kebutuhan kalau kita mau spend uang lebih besar, mau spend uang lebih banyak, ya begitu dia teman-teman. Ya spend uang, mengeluarkan uang lebih besar, dan kita sadar nanti setelah 6 tahun 7 tahun itu kita harus beli lagi produk baru atau enggak kita pakai tapi dengan sistem keamanan yang tidak mendapat pembaruan lagi. Itu kekurangan. Oke. Kekurangan lainnya apalagi ya teman-teman ya, yang saya bisa bilang kekurangan itu kalau lain-lainnya saya bisa bilang hampir gak nemu ya. Dia sistem tadi kalau masuk kelebihan rekaman suaranya itu ini beda. Kalau saya pakai yang dari digital kamera lain, sistem perekaman suaranya itu seperti lebih burik, lebih kurang jernih, nggak stereo, nggak mantul, mantap betul kayak gitu kan teman-teman. Tapi kalau saya waktu ngerekam pakai ini, saya yang pakai kamera depan awal, itu terasa kameranya itu jernih banget. Jerninya itu mantap. Dia seperti juga eliminasi suara gangguan dari kipas angin, dari suara sekeliling, dia lebih eliminasi. Beda kalau bisa pakai kamera digital zoom yang canggih, bisa jarak jauh, bisa 50 meter katakan. Walaupun untuk tulisan segala dia nggak auto fokus, tapi yang digital kamera ini bisa jarak jauh ya. Kemudian ya udah dia nggak autofocus aja. Kekurangan untuk digital kamera, tapi untuk handphone kekurangannya itu apa ya? Saya bisa bilang kekurangan lain tadi kalau saya bisa bilang terasa misalnya nih ya. Ini masuk ke kelebihan lagi berarti teman-teman. Ini maaf saya rada tercampur. Saya kalau mau jepret foto nih, lihat nih teman-teman. Ya, 0,5 atau 1 kali. Saya mau jepret, lihat ya, berkali-kali gak? Tuh lihat, tuh dia bisa jepret berkali-kali cepat sekali. Lihat hasilnya. Di galeri saya bisa melihat kamera recent, lihat nih. Yang kita jepret berapa kali sih? Tuh lihat tuh, banyak nggak? Jadi kenceng sekali. Prosesornya itu kenceng. Jadi kalau teman-teman mau edit video, mau edit video deh, dia termasuk cepat gitu. Jadi kalau yang teman-teman mau kompres video sering ya, ada aplikasi sering gitu, lumayan lah cepat kok dia. Saya misalnya pakai aplikasi seperti untuk yang ekspor dari CapCut kayak gitu juga cepat gitu teman-teman. Kita lagi ya yang saya bisa bilang. Jadi oke lah ya. Kekurangannya, jadi kekurangan yang saya bisa lihat itu hanya pada kamera untuk zoom jarak jauh. Oke, tapi itu diimbangi dengan harganya itu saya dapat di marketplace lebih murah jauh dari penjualan online-nya, entah itu sampai kapan atau sedang promo, ada bantuan subsidi dari marketplace atau bagaimana. Teman-teman ya cari aja di marketplace kalau mau dapat yang lebih harga terbaik. Jadi overall kekurangan dari Samsung A56 yang saya bisa lihat adalah dari ininya saja teman-teman. Kamera jarak jauhnya dia nggak bisa zoom,
Tapi untuk mata normal, untuk yang lebih zoom, tapi harus terang, kondisi cahaya terang. Kalau zoom yang digital masih bisa lah, masih bisa toleransi. Tapi kalau zoom di kegelapan, ya mungkin kalah. Ya itu kekurangan. Dan ultra wide-nya yang pengambilan video lebar kalau tanpa cahaya juga pengalaman saya sebelumnya itu, dan saya memang ada lihat review orang juga kurang mumpuni kayak gitu. Tapi itu kalau kita pakai kamera utama normal, jadi harus semuanya dengan kondisi normal, dengan sistem penglihatan normal. Itu aja sih yang saya mau bagikan teman-teman. Kekurangan lain apa ya? Saya tidak begitu main gaming. Mungkin kalau saya main gaming nanti saya cek. Oke, itu aja dahulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen ya teman-teman.